Zoom yang akan diisi oleh Ustadz Insinyur Nil Makinuddin MSc. Untuk itu kepada seluruh hadirin dan juga para ikhwan yang sudah siap di tempatnya masing-masing, apabila ada di tempat masing-masing ya, mohon bisa berkonsentrasi untuk mendengarkan dengan baik. Dan alhamdulillah Ustadz Insinyur Nil Makinuddin MSc sudah hadir ya. Ustadz, kami sapa terlebih dahulu. Ustadz Nil Makinuddin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, agak sedikit flu saja, jadi mohon maaf kalau suaranya nanti agak serak-serak. Iya, Tapi jelas suara saya didengar ya? Mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Baik Ustadz, ini waktunya langsung kami berikan kepada Ustadz. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Ustadz Nil Makinuddin sudah hadir dan sudah siap akan memberikan tausiahnya. Beliau akan memaparkan mengenai kebijakan pengelolaan sumber daya alam Indonesia dalam konteks geopolitik global antara idealisme dan fakta. Kami berikan waktu sekitar 60 menit Ustadz, jadi nanti sekitar pukul 15 bisa diakhiri, dan selanjutnya insya Allah waktu akan diberikan kepada waliul imam. Kepada yang kami hormati dan kami muliakan karena Allah, Ustadz Nil Makinuddin, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa wali Ustadz Didik dan semua hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana dan majelis yang mulia ini, dan kali ini kita akan sedikit membahas terkait pengelolaan sumber daya alam yang insya Allah ini anak tekuni dari dulu ya. Jadi dan insya Allah akan nantinya akan jadi semacam update untuk jadi tambahan referensi bagi kita. Ya. Yang kedua, tema ini adalah tema besar, sehingga nantinya saya coba buat singkat-singkat saja supaya nanti tercover gitu ya. Karena kalau dibahas detailnya nanti apalagi kalau fokus di policy dan kelembagaannya akan panjang lebar. Insya Allah kita akan insya Allah kita akan segera bisa mulai. Sedikit untuk mengantarkan kita bahwa sebetulnya ada dua kelompok ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ayat kauliyah yang barusan tadi sejak jam 13.30 tadi saya ikut nyimak, alhamdulillah nyaman, teduh, tenang ya. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ini ayat-ayat yang tentang alam dan segala isinya, termasuk tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah ini perlu kita letakkan kepada pada porsinya ya. Jadi kita udah tahu kalau ayat-ayat kauliyah itu dilecehkan, kita umat Islam akan marah, akan bereaksi, marah tanda petik ya. Kalau
Yang kedua, ayat-ayat kauniyah ini selama udah puluhan tahun ini, kalau dalam perspektif saya itu sebagian sudah mulai dizalimi dan dilecehkan. Nah ini saya belum melihat tanda petik kemarahan umat Islam yang mayoritas penduduk Indonesia. Ini sebagai pemantik saja bahwa ayat Allah yang satu kauliyah, yang satu kauniyah. Ya. Nah kita kembali ke kekinian Indonesia, kita coba sedikit pahami tentang posisi geografis Indonesia. Kita ini posisinya sungguh amat sangat strategis, berada di garis ekuator atau garis khatulistiwa. Dan kalau dalam ilmu keragaman hayati, kekayaan hayati, dia makin ke arah tropis, itu makin tinggi kekayaan hayatinya. Kita mengenal ada 400 lebih jenis pohon, ada 25.000 jenis bunga, dan ada berbagai macam jenis tumbuhan obat. Itu semua kalau makin ke arah tropis itu makin dia baliknya makin ke arah temperate, ke arah musim, itu makin kekayaan hayatinya makin karena seiring dengan ini yang fosil itu kayak bahan bakar yang dari minyak bumi ya, bensin, solar dan sebagainya yang dari cadangan fosil itu semakin menipis, maka harapan umat manusia ke depan adalah bioenergi. Nah, negara kita tropis ini 12 jam sehari itu dilalui matahari, sehingga kita pertumbuhannya jauh luar biasa ya, pertumbuhan untuk memproduksi nabati yang nanti salah satunya bisa dipakai untuk bioenergi. Nah, ini di negara-negara musim tidak punya. Ketika musim gugur dan musim dingin, mereka semua tumbuhan hibernasi atau dorman ya. Tapi di tropis ini sepanjang tahun setiap hari 12 jam matahari akan bersinar. Ini anugerah luar biasa yang harus kita syukuri ya. Tentu mensyukurinya tidak sekedar dengan ucapan hamdalah, tapi juga dalam tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Yang kedua, kita ini posisinya adalah kaya akan deposit mineral dan migas, gas, terutama gas bumi kita termasuk kaya. Nah, mineral ini ada emas, ada tambang, ada nikel, ya banyak sekali macamnya, dan uranium pun kita punya ya di beberapa tempat ya. Bauksit banyak, dan ini secara sejarah ini sejak dulu sudah diincar oleh negara-negara sebelum kita merdeka, dan sekarang pun diincar, cuma cara dan strategi mengincarnya itu melalui instrumen-instrumen yang tentu kelihatannya legal ya. Ada produk-produk hukum yang kalau ikhwafillah memperhatikan tadi malam di DPR RI di ngebut sampai kalau nggak salah sampai jam 12 malam itu adalah membahas undang-undang cipta kerja. Kalau orang nyebut undang-undang cilaka ya. Ini tuh sebanyak 70-an lebih undang-undang disatukan dan mau dipermudah khususnya untuk investasi. Dan ini sangat disayangkan yang menolak hanya dua partai, itu partai PKS sama Demokrat. Padahal undang-undang ini mengancam buruh maupun sumber daya alam di Indonesia. Nah, yang terakhir, posisi geografi Indonesia ini posisi dalam sentral perdagangan dunia ini sangat strategis. Setidaknya kita bisa lihat ada 3 alki atau alur laut kepulauan Indonesia. Itu ada alki 1 yang melewati Selat Malaka, Cina Selatan, dan Selat Sunda. Terus yang kedua alki 2 yang lewat halaman depan kita, halaman depan Kaltim, Selat Makassar, sampai ke Filipina, tembus Laut Cina Selatan, dan di bawah itu di antara Bali dan Lombok. Ini jalur alki inilah jalur perdagangan, jalur lalu lalangnya kapal-kapal internasional. Jadi nilainya setiap tahunnya ribuan triliun, nilai-nilai barang dan jasa yang dilewatkan di alki ini. Ibaratnya kita Kalimantan Timur ini, halaman depan kita itu jalan tol laut yang namanya alur laut Kepulauan Indonesia 2 ya. Kalau ini kita stop, maka kapal-kapal asing harus muter jauh ya. Jadi dan itu biayanya jauh lebih mahal dan tidak kompetitif. Nah, ini belum banyak kita bisa manfaatkan ya. Ini letak strategis kita sebetulnya adalah karena posisi geografis yang diberikan Allah ya, takdir Allah Indonesia ini. Nah, lalu saya sering merenungkan siapa penjaga utama NKRI ini dalam konteks dan catatan sejarah kekinian maupun ke depan. Insya Allah penjaga utama NKRI adalah para ulama, tentu ulama yang hanif, dan yang kedua adalah TNI. Nah, ini sudah setahun, 2-3 tahun belakangan
kita udah tahu ulama Hanif, istilah bahasa muda sekarang banyak bully, ini sudah mulai adu. Dan ini saya memperkirakan ini adalah indikator atau itu insya Allah tidak kita bahas di sini. Ini dibahas di tema lain ya, karena ada beberapa nama dan beberapa hal yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan singkat bahwa kekayaan hayati kita ini kalau hutan kita itu di bawah Brasil, ya. Brasil punya Amazon, kita punya Kalimantan ya, paru-paru dunia. Nah, kalau laut kita nomor 1. Nah, kalau dua-duanya ini digabungkan, ini kita negara superpower kekayaan hayati. Kalau dalam bahasa Inggris ada istilah kekayaan kita itu dari from ridges to rift, dari pegunungan, perbukitan hingga laut. Nah, di pojok kanan bawah itu kita lihat itu kan ada lekuk-lekuk sungai ini. Kita ini memiliki 6.000-an lebih sungai besar dan 65.000 sungai kecil. Bayangkan saja kalau setiap sungai ini punya potensi perikanannya dikembangkan. Ini Indonesia insya Allah tidak akan pernah kehabisan stok protein. Bahkan kita akan ekspor ke negara lain. Tapi sayangnya sungai-sungai kita saat ini sedang menderita karena hutan-hutan ditebang ya di kawasan hulunya, sehingga banyak sungai itu mengalami pencemaran cukup serius. Sehingga untuk bisnis, untuk usaha perikanan perlu treatment yang cukup mahal. Ya. Jadi ini luar biasa kekayaan kita ini. Ya. Terus yang yang lain adalah ini kita lihat di lepas pantai, ini ada mayoritas cadangan minyak bumi kita itu ada di offshore, ya. Sekitar 70% lebih. Jadi ini juga kita lihat bahwa kekayaan-kekayaan ini yang mengelola, yang memiliki modal adalah kebanyakan punya sindikasi dengan internasional. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, bayangkan saja kalau tahun 2030 nanti penduduk bumi hampir 10 miliar, itu nanti artinya apa? Artinya adalah kita perlu meningkatkan produksi pangan itu antara 70-100% dari kondisi sekarang. Nah, kalau kita menggenjot produksi pangan hanya dengan beras dan yang lain, singkong dan sebagainya, itu maka tidak akan bisa secepat itu. Nah, tidak akan cukup untuk mencukupi yang ya 2030 ya itu hampir 10 miliar penduduk bumi ini. Dan 2/3-nya kalau nggak salah diprediksi itu akan tinggal di kota. Ya. Dan ini perlu mikroba. Mikroba ini nanti kedepannya akan menjadi bisa dikembangbiakkan ya. Secara teknologinya sudah dikuasai oleh anak bangsa. Dan ini kan bisa menjadi sumber pangan. Terus yang lain adalah alga untuk bahan-bahan bioenergi ya. Nah, yang menarik adalah hutan tropis kita ini selain produksi kayu, tumbuhan obat, ini juga memberi kontribusi ke oksigen ke sekitar 40%. Dari hutan tropis. Meskipun luasnya sekitar hanya 20% dari hutan dunia. Terus manfaat dan fungsi lain adalah berbagai tumbuhan obat. Ya. Kalau kita pergi ke pedalaman, ada bikin survei ke masyarakat asli Kalimantan, itu rata-rata antara 150 sampai 230-an jenis tumbuhan obat mereka ada di ilmu pengetahuan dan kearifan mereka. Jadi banyak sekali tumbuhan obat tersebut yang tentu ini kekayaan yang luar biasa yang harus dikelola. Jangan sampai nanti semuanya hilang ya. Yang kedua adalah fungsi cadangan pangan, ya, termasuk mikroba dan berbagai jenis bahan umbi-umbian yang nanti bisa direkayasa genetis menjadi bahan pangan. Nah, ikhwah fillah mungkin belum pernah lihat durian yang buahnya ada di batang pohon tapi di bawah, di namanya akar banirnya itu. Kan kita biasanya lihat durian kan di atas ya. Saya pernah penelitian hampir setahun di Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat di akhir tahun 89-90, itu menemukan ada durian yang tumbuhnya di bawah. Jadi peribahasa kejatuhan durian itu kayaknya ke depan harus dikoreksi itu ya. Karena ada juga durian di bawah. Nama duriannya adalah Durio testudinaro. Testudinaro itu kalau bahasa Latin artinya kura-kura, karena predatornya kura-kura oleh botanis terkenal Profesor Ahmad Yahya Kosterman, orang Belanda yang insya Allah mualaf, itu diberi nama Durio testudinaro karena
yang pemangsanya adalah kura-kura. Jadi ini menggambarkan bahwa kita ini luar biasa ya, semuanya kayak kayak apa namanya, kayak supermarket yang lengkap disediakan Allah kita ya. Dan semuanya itu seharusnya menjadi aset untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar maupun amanah berdirinya NKRI ini. Ya, jadi seharusnya di Indonesia ini nggak boleh ada orang kelaparan karena aneka jenis pangan ada, ya, protein lengkap, mau darat, mau air, mau laut, ya, semuanya ada. Ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah praktek pengelolaan yang terkini itu seperti apa sebetulnya? Faktanya seperti apa? Nah, ini mohon maaf, saya coba ringkas saja di sebelah kanan itu ada peta Pulau Kalimantan, sebelah kiri ada penjelasannya. Intinya adalah karakter dan fakta dari praktek pengelolaan sumber daya lingkungan Indonesia sejak zaman ya, zaman Karno, maka ada asing apa namanya, pernah asing undang juga orang asing. Jadi fakta yang dan karakter yang belum hilang lain selain pasti akan ada dampaknya cukup serius ya. Hutan-hutan bagus dikonversi menjadi monokultur, menjadi tanaman sejenis ya, yang tentu nanti secara fungsi akan mengalami perubahan cukup drastis, cukup serius. Nah, kita bisa lihat ekstraktifnya seperti apa. Kita lihat di peta yang ini sebelah kanan ini yang ada gambar Pulau Kalimantan. Itu jumlah izin tambang terutama batu bara yang paling banyak, kebun kelapa sawit, HPH dan HTI itu hampir-hampir memenuhi semua titik itu. Semua titik ini ada kelihatan titik-titiknya. Nah, pertanyaannya ini di mana ruang desa dan segala macam. Di Kaltim ada 841 desa, di Kalimantan Barat ada 2000 desa. Ini pertanyaan desanya di mana? Nah, semuanya sudah masuk di dalam konsesi itu. Sehingga nanti tidak kaget ada sering muncul konflik-konflik yang kita saksikan di media massa atau di televisi. Yang kedua, karakternya adalah dalam prakteknya adalah kapitalistik. Apa namanya, kalau bahasa Inggrisnya itu capital intensif ya, jadi padat modal ya, baik asing maupun dalam negeri ya, dan hampir semua perusahaan-perusahaan itu membentuk grup-grup ya. Satu grup itu ada 15 tahun yang lalu ada grup Jayanti itu 3,5 juta hektar. Bobasan grupnya Kalimanus Group 1,6 juta hektar. Jadi satu grup menguasai jutaan hektar. Sinarmas itu konon 5 juta lebih hektar di seluruh Indonesia. Jadi kebanyakan diikuti selain kehutanan ada di perkebunan. Jadi ini ironisnya, gambaran ironisnya adalah banyak anak negeri, banyak penduduk pribumi yang justru pun tidak punya undang-undang cipta kerja. Walau alam kapan diketok, saya dengar-dengar tanggal 6 Oktober akan diketok, 6 atau 7 ya, hari Rabu atau Kamis. Tapi tadi malam kelihatannya antara DPR dan pemerintah sudah setuju, karena dua partai saja yang menolak, itu partai PKS sama Partai Demokrat. Jadi secara jumlah tidak signifikan untuk apa namanya, untuk menggagalkan ini. Ya. Nah, yang terakhir ini sentralistik, elitis. Jadi artinya kalau kita cek semua izin-izin itu mayoritas adalah punya jaringan dengan internasional. Jadi tanda petik penjajahan ekonomi ya, pemodalnya itu kalau misalkan ada guyonan di antara manajer perusahaan perkebunan itu, kalau di Kalimantan Timur itu ini ada punya India atau Malaysia ya. Jadi artinya banyak yang pemiliknya itu bukan orang Indonesia. Jadi globalisasi dalam konteks bisnis, dalam konteks modal memodali investasi itu sudah berlangsung cukup kuat dan erat. Nah, konon kenapa pemerintah tidak mau menunda pilkada? Salah satunya adalah bahasa kasarnya itu cukong-cukong sudah terlanjur investasi, ya kan? Ini mau investasi hubungan baik dengan beberapa, ya tentu ada 1-2 yang insya Allah kepala daerah yang lurus hanif ya, tapi banyak yang juga
punya kong kali kong dengan para cukong tadi. Jadi ini berbahaya sekali, kebijakannya pasti diarahkan ke yang memberi modal ya. Ini. Nah, lalu dengan praktek-praktek seperti itu, apa dampaknya bagi alam dan lingkungan sosial budaya kita? Ya, seperti kita ketahui, ukuran keberhasilan sebuah negara itu kan dikenal dengan istilah Gross National Product ya, GNP. Artinya secara singkat GNP itu adalah Gross National Product adalah akumulasi dari barang dan jasa yang dihasilkan tadi salah satunya melalui industri ekstraktif tadi. Nah, di sana tidak mengukur pelanggaran hak asasi manusia, pelecehan seksual, ya, kerusakan moral anak bangsa, itu tidak ada. Jadi ini paham materialisme, mazhab materialisme ya. Nah, kadang-kadang saya berpikir apakah harus begini, apakah ini pembangunan seperti ini harus diteruskan, ya? Apakah kalau seandainya misalkan Rasulullah beliau melihat, apakah beliau ridho dengan cara-cara seperti ini? Dan kita ini mayoritas Muslim penduduk Indonesia ini, tapi cara-cara mengelola alam ini menurut saya ini sudah di luar batas, sudah sebuah kezaliman yang harus ada dirubah. Nah, dampak-dampaknya adalah yang pertama yang jelas adalah kehilangan keragaman hayati, ya, jasa lingkungan, air bersih, ya, cadangan pangan, beberapa kekayaan hayati, misalkan sebuah hutan yang bagus dikonversi menjadi sebuah usaha tambang atau kebun dalam skala luas, tentu akan ada ratusan atau ribuan jenis kekayaan hayati yang hilang ya. Nah, ini yang mengerikan. Nanti saya tampilkan sedikit tentang apa dampaknya setiap suhu bumi naik, ya, pemanasan bumi atau the global. Ini disebut, sering orang sebut dengan bencana hidrometeorologi yang terkait dengan iklim. Nah, itu 7 dari 10 bencana alam Indonesia adalah terkait dengan bencana hidrometeorologi, ya, perubahan iklim. Nah, kalau bicara perubahan iklim itu ada 2 saja unsurnya, selalu ada suhu yang makin naik, makin memanas suhu bumi. Tahun 2019 kemarin termasuk tahun terpanas dalam catatan Badan Meteorologi ya di banyak kota di dunia. Yang kedua adalah curah hujan. Jadi suhu dan curah hujan ini disebut dengan iklim. Ya, ada perubahan cukup serius. Kota-kota seperti Balikpapan dan Samarinda di catatan Badan Meteorologi itu ada kenaikan suhu. Saya lupa angka persisnya, tapi yang jelas ada. Nah, kita hanya bisa merasakan hawa panasnya aja. Nah, dampak berikutnya adalah ancaman terkait dengan pangan, energi, dan air bersih. Ini coba bisa dibayangkan tahun 2030 itu 10 tahun lagi penduduk hampir 10 miliar. Ini kalau airnya makin berkurang, air termasuk air ya, maka bisa dibayangkan itu bisa-bisa akan ada perang antar negara, itu adalah karena air. Ya. Yang kedua energi, minyak bumi makin habis, batu bara juga karena dia merupakan sumber daya tidak terbarukan, dia juga akan habis. Ya, terus pangan juga persoalan serius. Di mana-mana di negara ya, pangan jadi strategis. Mungkin wakilnya pernah dengar kita tahun yang lalu ada beberapa hektar tanaman padi atau petani yang kedua. Jadi pangan itu isu tradisional yang dari zaman dulu, dalam zaman prasejarah sampai sekarang. Ya, jadi Indonesia seharusnya tidak boleh ada masalah pangan karena kita cukup melimpah pangan, tapi karena mismanagement bisa jadi kita akan kekurangan. Ya. Yang lain adalah munculnya wabah dan penyakit. Ada beberapa penelitian ya, ketika hutan itu mulai berkurang atau mengalami deforestasi, pada tahap tertentu dia akan menaikkan kasus malaria sampai 15%. Dengan hutan ada deforestasi, suhu bumi naik, maka ada semacam permafrost ya. Permafrost itu adalah tanah atau bagian dari bumi yang membeku, yang kalau itu suhu bumi naik dia akan mencair. Nah, yang menjadi masalah dengan mencairnya itu adalah di dalamnya itu tersimpan
ratusan jenis virus. Nah, ini apakah merebaknya virus yang sekarang ini muncul macam-macam penyakit di muka bumi ini, apakah karena itu? Ini para ilmuwan masih berdebat. Tapi yang jelas, kalau kita menjaga hutan dengan baik, insya Allah virus dan bakteri dia tempat tinggalnya di alam liarnya terjaga. Nah, sehingga biar binatang saja yang menjadi tempat hidupnya, bukan manusia. Nah, sekarang sudah manusia dia tempat tinggalnya. Virus ini nggak bisa hidup tanpa inang. Nah, inangnya kalau dulu binatang, nah, sekarang pindah ke manusia. Nah, yang lain adalah sampah plastik dan pencemaran perairan. Ini plastik ini juga cukup mengerikan ya. Beberapa kali saya ikut petisi untuk internasional bagaimana mengendalikan plastik karena hampir semua laut sudah ada plastiknya. Ini mengerikan. Kalau dia dimakan ikan, ikannya kita makan, maka dia daya racunnya itu akan naik, akan dilipat gandakan ya. Nah, berikutnya dampak yang dari kerusakan hutan dan alam adalah konflik. Konflik ini saya bagi baik konflik manusia dengan manusia, maksudnya masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan ya, maupun manusia dengan satwa. Ya, misalkan dengan gajah, dengan orangutan, ya, dengan kera dan sebagainya. Ini seharusnya kita pandang konflik ini adalah sinyal atau gejala atau simptom bahwa habitat mereka sudah terganggu, sehingga mereka tanda petik mengganggu manusia. Ya. Nah, kalau konflik manusia dengan manusia, konflik misalkan perusahaan dengan masyarakat dan sebagainya, catatan Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur tahun 2018 itu ada 700-an konflik. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu ada 225 konflik terkait penggunaan ruang. Jadi ini kalau tidak terkelola juga berbahaya, karena konflik-konflik ini bisa menjadi trigger atau pemicu adanya kerusuhan sosial. Ya. Kita lihat beberapa kasus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, itu kerusuhan etnis, tapi depresinya manusia yang menjadikan dia marah itu terakumulasi dari adanya kerusakan lingkungannya, sehingga kehidupan makin sulit, pencaharian tidak mudah dan sebagainya. Nah, yang terakhir yang kami ingin sampaikan, ini yang mengerikan adalah saya kutip dari Profesor Arif Satria, beliau ini rektor IPB. Beliau menyampaikan bahwa kalau terus-menerus tren kerusakan alam, itu akan lahir kemiskinan baru sekitar 100 juta di tahun 2030. Jadi ini belum lagi ditambah pandemi COVID seperti sekarang. Ini Allah alam berapa nanti angkanya. Dan ini sumber menurut saya alarm ya, atau wake up call yang menurut saya cukup serius ini, dan harus menjadi perhatian, karena kemiskinan ini kalau tidak dikelola, tidak segera dijawab, akan menjadi persoalan sosial yang bisa dampaknya kemana-mana ya. Nah, ini sedikit saya agak cepat supaya nanti kita bisa ada waktu untuk dialog. Ini contoh tadi yang saya sampaikan, kalau suhu naik 1 derajat, 2 derajat dan seterusnya, itu apa saja perkiraan dampaknya bagi manusia. Kalau dia naik sampai 2 derajat, ya, maka menurunnya hasil panen. Ya. Kalau lebih dari itu, akan makin banyak panen gagal. Ya. Dan yang menarik juga adalah, kalau naiknya 2 atau lebih, dia akan ada meningkatnya jumlah spesies yang terancam punah. Kita bisa bayangkan, misalkan kalau orangutan punah, maka peran penyebaran biji di hutan-hutan alam itu tidak ada lagi. Karena orangutan ditugaskan oleh Allah untuk setiap harinya berjalan 1-3 kilo menyebarkan biji. Nah, orangutan itu mayoritas yang dimakan adalah buah-buahan, ya. Sehingga yang buah yang dimakan itu bijinya itu dikeluarkan lewat kotoran, mirip dengan luwak ya. Dia memakan kopi, keluarkan kotoran. Nah, ini biji yang keluar lewat kotoran orangutan, ini kualitasnya luar biasa. Survival rate-nya, daya hidupnya itu 97%. Coba dibandingkan dengan hasil reboisasi manusia, ya, atau proyek pemerintah yang mungkin nggak sampai 30% keberhasilannya. Belum kalau dikorupsi, ini bicara teknis saja ya. Jadi ini kondisi seperti ini
alam akan goyang, akan terganggu. Ya. Kalau nggak ada nyebarkan bijinya, maka hutan-hutan pasti dia akan merana dan tidak terawat. Dan pada gilirannya dia bisa jadi akan ada masalah serius dengan hutan. Ya. Nah, yang lain adalah lahirnya kondisi cuaca ekstrim, ya, kekeringan, kebakaran dan sebagainya. Ya, jadi ini situasi-situasi yang tidak mudah. Ya. Yang berbahaya lagi adalah munculnya lahirnya meledaknya jumlah populasi serangga dan binatang-binatang yang sejenis dengan serangga yang ini bisa menjadi hama bagi tanaman pertanian maupun perkebunan masyarakat kita. Ini berbahaya sekali. Kita lihat sepintas secara cepat bagaimana tutupan hutan di Kalimantan ini hanya waktu tahun 50, coba masih hijau royo-royo, ya. Jadi sekarang kita bisa lihat. Sekarang kalau mau ketemu hutan yang bagus itu harus ke pedalaman, ya, tahun 2020 ini. Nah, saya nggak tahu tahun 2030 seperti apa. Kalau kita berhasil melakukan mitigasi, sekarang ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang mencoba melakukan upaya mitigasi ini. Kalau berhasil, insya Allah kita bisa lakukan kerusakan. Ya. Dan ini pekerjaan tidak mudah karena Kaltim juga yang berkepentingan bukan hanya orang Kaltim, tapi juga banyak orang dari luar negeri, investornya, maupun orang dari pusat yang belum tentu punya ide sejalan, ide-ide kebaikan, ya, belum tentu punya ide-ide kebaikan yang sejalan dengan kita. Ya. Ini tadi cerita tentang bencana terkait hidrometeorologi. Ini yang 64% itu banjir. Selebihnya tanah longsor, gempa bumi, ombak, kebakaran, dan angin topan. Ini dari grafik ini bisa menjelaskan sendiri bagaimana seriusnya. Nah, kita sering hanya lihat seperti ini. Kita hanya lihat simptomnya aja. Kita hanya oh banjir, oh ya banjir karena air meluap dan seterusnya. Selesai sudah. Padahal ini rentetannya tuh di alam marah dan dampaknya kita rasakan. Ini kita sepintas kita bisa lihat bagaimana sejarah kebakaran. Kalau kita lihat frekuensinya makin sering. Dulu periodenya 20 tahun, sekarang ini nggak sampai 20 tahun. Dan yang kedua, kalau dulu 3,5 juta hektar sekali kebakaran, pada 97 yang kebakaran besar itu 5,2 juta. Ya, ini 2 kali luas negara Taiwan yang terbakar, ya, kena api. Ini menunjukkan bahwa hutan kita makin rentan, makin ringkih, ya, terhadap fenomena api ini. Ya. Nah, kita lihat, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering melihat ini, dan pondok kita yang di Samarinda kan pernah jadi korban ini kegiatan penggalian tambang ini, ya, terutama tambang batu bara, dan catatan Jatam itu ada 37 orang sudah meninggal terutama anak-anak, ya, generasi muda di lubang tambang. Jadi ini krisisnya sudah bukan hanya krisis lingkungan saja atau ekologi, tapi sudah krisis kemanusiaan. Ya. Padahal kita tahu di yang kalau kita membunuh satu orang manusia itu setara dosanya dengan membunuh seluruh manusia. Demikian juga sebaliknya, kalau kita menghidupkan atau menghidupi satu orang manusia itu nilainya, manfaatnya, pahalanya juga besar sekali. Jadi ini seharusnya menjadi sesuatu yang serius karena sudah menghilangkan nyawa, ya. Itu sudah 37 nyawa. Padahal kalau demam berdarah ada 2 atau 3 orang meninggal sudah ditetapkan oleh pemerintah jadi KLB, kondisi luar biasa, ya. Ini sudah 37 nyawa. Ya kita lama-lama jadi imun, jadi kebal gitu, ya, ngeliat berita, oh anak meninggal, Bang Tamo, ya udah meninggal, udah takdirnya selesai. Padahal ini persoalan serius, ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa dan bagaimana yang harus kita lakukan? Tentu karena kita sudah diberi Al-Quran dan Sunnah, ya, kita tentu harus memperdomani itu, dan ini harus secara cerdas, secara strategis kita harus utamakan, sehingga berbagai produk-produk kebijakan hukum negara ini perlahan mengacu kepada apa yang dicontohkan di dalam Quran dan maupun Sunnah. Jadi ini prinsip dasar yang seharusnya digunakan adalah prinsip sebuah kaidah yang mendahulukan mencegah mudorot, ya, dibandingkan mengambil manfaat, ya. Ini seharusnya yang terjadi. Tidak seperti misalkan
kita ada potensi tambah langsung manfaatnya duluan, lalu diberikan izin, memanfaatkannya diberikan. Padahal seharusnya dikaji dulu risikonya apa, sehingga orang, mohon maaf ya, dunia perbankan saja itu kalau memberikan kredit itu kan apa yang disebut dengan risk assessment. Jadi ada analisis risiko. Nah ini apalagi menyangkut nyawa dan kepentingan orang banyak sumber daya alam ini, sehingga harusnya pakai metode kaidah ini, kaidah mendahulukan mencegah mundur dibanding mengambil manfaat ini. Sehingga hierarki seharusnya adalah dalam bernegara, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hierarkinya seharusnya adalah disimpan dulu, save dulu, baru dikaji plus minusnya, terus metodologi pemanfaatan, kalaupun mau diberi izin berapa banyak, bagaimana tata pemberian izin dan seterusnya, terus yang baru terakhir eksekusi atau pemanfaatannya. Nah yang menarik, lembaga konservasi dunia, International Union on Conservation itu justru malah menggunakan filosofi ini. Jadi filosofi yang pakai adalah save dulu alamnya itu, dikaji dulu manfaatnya apa saja, manfaat terbaik terbesar yang ini, cara manfaatnya seperti apa dulu, baru dieksekusi. Kalau kita enggak, kita kan cenderung digunakan dulu, begitu ada risikonya biar bingung ya. Ada orang meninggal bingung, ada banjir bingung, ada tanah longsor bingung ya, dan seterusnya. Jadi seharusnya ini menjadikan semacam pedoman bahwa Islam itu sudah melalui Rasulullah SAW itu sudah memberi contoh bagaimana kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, praktek-praktek yang terbaik. Yang terakhir, lalu apa dan bagaimana peran kita? Nah ini insya Allah kami selalu mengajak ya. Pertama adalah bagaimana kita ikut nyemplung dalam proses Ghazwul Fikr ya. Jadi ini konsep pemikiran. Jadi bagaimana membangun opini-opini ya, sehingga melahirkan semacam collective action. Ya, collective action itu artinya adalah ada, kalau yang 1-2 orang menyuarakan itu biasanya lemah, tapi kalau berjamaah ya, dan ini menjadi opini publik, opini massa, maka biasanya politisi itu akan mendengarkan ya. Nah lalu caranya seperti apa, bagaimana memobilisasi opini melalui kajian-kajian. Ya, ini kayak seperti contoh sekarang ini, kajian-kajian seperti ini adalah saling menyegarkan, saling memberi update, dan saling menguatkan. Yang kedua, penulisan opini di media massa, di media sosial, ya, baik melalui teks maupun melalui video. Ya, anak sekarang milenial cenderung pakai video-video singkat. Ya. Yang kedua, promosikan kearifan lokal, bagaimana contoh-contoh model-model yang sesuai dengan kaidah yang Islami itu di blow up, ya, dimuat di mana-mana, sehingga orang akan diberikan pilihan-pilihan yang baik gitu ya. Jangan dulu zaman Belanda pun eksploitatif, sekarang juga eksploitatif. Masa nanti mau lanjut eksploitatif? Padahal kita sudah tahu dampaknya cukup serius kan. Nah yang kedua adalah proaktif dalam mendorong perubahan kebijakan, terutama kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam di daerah. Nah ini ormas kayak Muhammadiyah itu dalam konteks tertentu juga Nahdlatul Ulama, mereka cukup aktif dalam menyuarakan perubahan-perubahan kebijakan, mendorong menyuarakan aspirasi alam, bagaimana memperbaiki relasi dengan alam melalui perubahan-perubahan kebijakan. Ya. Nah yang ketiga, ini juga tidak kalah penting adalah memberikan toladan. Ada dakwah bilisani, ada dakwah bilhal. Ya misalkan, mohon maaf, dimulai dari rumah kita. Rumah kita hijau, banyak tanaman. Terus yang kedua, dimulai dari bangunan lembaga kita, pondok, sekolah, dan sebagainya. Bagaimana ada bangunan pemanenan hujan, ada ruang terbuka hijau selalu tertanami dengan baik, penggunaan instrumen yang hemat energi dan sebagainya. Ini contoh-contoh ini perlu dibudayakan menjadi gaya hidup. Ya. Terus pengelolaan sampah yang minim, tidak menggunakan plastik ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang ini bisa terus disuarakan, digaungkan, sehingga orang Islam ternyata seperti itu ya, bagus juga misalnya seperti itu. Jadi ada contoh-contoh yang ini. Nah ini di beberapa instansi pemerintah kita dorong, dan alhamdulillah beberapa kantor sudah misalkan di musolanya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim itu wudhunya sudah menggunakan air dari teknologi pemanenan hujan, ya, rain harvesting. Itu nggak terlalu sulit sebetulnya, hanya modelnya disediakan alat untuk menampung
hujan lewat atap, terus ada penyaringan, ada 2 atau 3 penyaringan, sehingga airnya itu insya Allah sudah bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Jadi yang terakhir, untuk menjawab persoalan yang tadi kami sampaikan, ya, persoalan ke depan itu adalah ketahanan pangan, air, dan energi, maka ini juga harus mulai dipikirkan di tingkat-tingkat di skala kecil. Kita juga mulai memikirkan bagaimana menanami lahan yang kita punya dengan tanaman-tanaman penghasil pangan. Tidak harus beras, karena di antara berbagai sumber karbohidrat yang aman untuk orang yang berumur 50 ke atas, ya, itu adalah non beras sebetulnya. Malah kayak ubi, singkong, jagung itu kandungan atau kadar gulanya jauh lebih rendah dibanding beras. Jadi keragaman hayati pangan perlu digalakkan, dan kita mulai dari di mana kita tinggal, ya, institusi kita, dan makin membesar nanti adalah masyarakat sekitar kita. Dan yang tentu tidak kalah penting bagaimana mendorong kebijakan negara untuk tidak berdasisasi, ya. Kita dorong adalah bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang ada diversifikasi dari sumber pangan sendiri. Karena kalau monokultur itu juga berbahaya bagi alam, ya. Karena kalau ada padi dalam hamparan lebih dari 1.000 hektar itu biasanya akan mengundang meledaknya populasi serangga dan populasi hama, ya. Tapi kalau dia berbagai jenis, maka bisa tercegah munculnya atau meledaknya populasi atau serangan hama. Nah, saya kira itu saja secara singkat beberapa hal yang mudah-mudahan nanti bisa dijadikan bahan diskusi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan kasiran kepada Ustadz Nil Makinuddin yang telah menyampaikan paparan mengenai kebijakan pengelolaan SDA Indonesia dalam konteks geopolitik global antara idealis dan fakta. Kita masih memiliki kurang lebih 20 menit untuk tanya jawab. Kami berikan waktu kepada para ikhwan. Silahkan sebutkan nama, kemudian asal, ya. Silakan. Ini dari Muhammad Afif Zuhair. Ini beliau bertanya, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, berdasarkan di berita media massa, RUU Cipta Kerja sudah disetujui oleh paripurna. Sedang RUU tersebut menuai pro dan kontra, terutama pada keberlangsungan lingkungan. Bagaimana kita menyikapinya, dan apakah akan ada dampak di tahun 2030 nantinya saat penduduk akan mencapai 10 miliar. Syukron. Ini Ustadz Nil yang pertanyaan yang masuk saat ini. Kami silahkan Ustadz Nil untuk menjawab pertanyaan. Iya, terima kasih. Ini luar pertanyaan singkat, tapi ini jawabnya bisa kuliah setengah semester. Ya. Terima kasih, luar biasa ini. Jadi yang jelas, pertanyaan apa yang harus dilakukan adalah, yang jelas yang pertama kita harus menyuarakan. Nah, mengenai teknik dan strategi bagaimana menyuarakan itu nanti kita mohon arahan dari imam atau wali tentang bagaimana menyuarakan ini. Karena nantinya ketika di akhirat kita kalau ditanya, kita sudah menyuarakan sesuatu yang ini berpotensi menimbulkan mudarat, ya. Jadi konsep dasarnya itu. Terus yang kedua, saya dengar dari beberapa kelompok buruh, dari organisasi buruh kan ada beberapa, yaitu mereka akan melakukan mogok nasional, dan ini sedang proses mengatur strategi mereka gimana caranya, karena di era pandemi seperti sekarang ini juga cukup berbahaya kalau kita berkumpul-kumpul lebih dari 20 atau 30 orang di suatu tempat yang titik. Ini juga berbahaya, dan ini juga membahayakan teman-teman kaum buruh sendiri. Tapi jelas mereka akan melakukan mogok nasional sebagai bentuk protes terhadap pengesahan dari undang-undang ini. Ya, jadi dan yang ketiga, ini beberapa kelompok ormas, baik yang berbasis agama maupun berbasis politik, itu juga sudah menyuarakan. Nah, sehingga memang kalau kita merasa bahwa ini kekuatannya cukup besar, dan ini sekedar informasi untuk ikhwah ya, saya pernah dialog dengan salah satu guru besar di IPB yang beliau itu pakar kebijakan sumber daya alam.
saya tanya, Prof, ini sebetulnya undang-undang ini siapa sih inisiatornya itu? Nah, beliau yang bikin penelitian tentang undang-undang ini bingung. Karena beliau nanya ke beberapa pejabat di kementerian, ditanya itu tidak tahu. Ternyata setelah ditelusuri, undang-undang ini asal muasalnya itu dari Kamar Dagang dan Industri Nasional, Kadin. Kalau bahasa Inggrisnya Chamber of Commerce ya. Di Kamar Dagang dan Industri, dan ini didukung awalnya oleh golongan karya. Ini jadi cerita beliau. Nah, beliau itu juga kaget. Seharusnya selevel dirjen, selevel sekjen di kementerian kan paham ya, karena ini undang-undang yang lintas lintas lembaga dan departemen. Ya. Ini prosesnya juga kita lihat cara-caranya itu tidak berkah ya, dibahas dan ditentukan malam-malam. Terus yang kedua, di saat pandemi ini kan seharusnya fokus semua aset, semua kekuatan negara seharusnya adalah fokusnya di mengerem dulu penyebaran virus. Ini malah enggak. Ini insya Allah menurut saya itu nggak berkah ini cara-caranya nih. Jadi pengumuman Presiden dan Wapres juga malam hari. Kayak terus ini undang-undang mau diumumkan nih. Anak tahu ya apakah sudah disahkan, tapi yang jelas sampai jam berapa tadi malam itu dibahas terus dan targetnya harus selesai dalam bulan Oktober ini, ya, karena ada target-target itu. Dan ini sungguh berbahaya, ya, berbahaya. Ya. Ada nanti terutama ke status buruh dan yang kedua ke lingkungan, karena akan ada bypass akan ada jalan potong yang cukup dipersingkat untuk mendukung investasi ya. Jadi sekali lagi kita perlu menyuarakan, dan semakin banyak menyuarakan nanti akan insya Allah akan menjadi perhatian ya. Dan teman-teman buruh tentu mereka akan melakukan sesuai dengan kapasitasnya ya. Yang setahu saya itu mereka akan melakukan mogok nasional. Ya, ini untuk memaksa negara untuk membatalkan itu. Ustaz Didi. Ya. Jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz Nil. Jadi memang hari ini memang kita banyak dibingungkan ya dengan kebijakan pemerintah. Namun memang kita alhamdulillah karena kita selalu sentral sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Nil tadi, maka bergeraknya harus selalu melalui keemarohan. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Abang Diamond. Begitu tulisannya di layar ya. Pertanyaannya begini Ustaz, bagaimana peran nyata jamaah dalam menjaga, memanfaatkan maksimal tepat guna dan tepat sasaran, dan juga menciptakan kelestarian alam yang sangat penting ini? Syukron. Saya kira terkait tentang lingkungan hidup ini kan sebetulnya adalah kebutuhan kita ya. Kayak contoh, ikhwafillah bayangkan setiap 1 menit berapa kali tarik nafas keluar masuk itu. Kan ada, kalau dalam kondisi normal ada 20 kali. Ya. Setiap kali nafas 1 menit ya, ada 20 kali nafas keluar masuk. Kecuali dalam keadaan lari atau dikejar binatang buas ya, tentu lebih banyak nafasnya kita keluar ya, keluar masuknya. Jadi, nah dalam setiap kali tarik nafas keluar masuk itu sekitar setengah liter udara. Nah, udara itu ada oksigen sekitar 21%, 70% adalah nitrogen ya, komponennya itu. Nah, bayangkan saja kalau itu dihargai, saya pernah baca sebuah artikel, itu dalam sehari itu kita harus membayar udara yang komponennya oksigen sama nitrogen tadi, itu 185 juta rupiah. Dan itu gratis diberikan Allah lewat tanaman yang ada di sekitar kita. Jadi setiap kali kita ngeliat tanaman, seharusnya kita zikir bahwa tanaman ini bertasbih, berbakti pada Allah, dengan taat istiqomah, memproduksi oksigen. Coba ikhwafillah bayangkan ya, tanaman-tanaman di muka bumi ini, sehari saja dia mogok, kayak buruh mogok misalkan, dan tidak memproduksi oksigen, tapi memproduksi helium misalkan. Helium itu yang dipakai lampu kita ini, lampu nyala itu, atau helium itu juga gas yang bakar untuk matahari ya. Maka nggak sampai 10 menit
manakala triliunan tanaman pohon-pohon di muka bumi ini memproduksi helium, maka kita manusia dan binatang nggak akan bisa hidup. Ya. Ini membuktikan bahwa kita itu sangat amat dekat dengan lingkungan. Artinya apa? Dengan kisah yang singkat tadi, artinya adalah kita semaksimal mungkin ada memanfaatkan ruang kosong. Entah kalau ruang kosongnya bukan tanah, kita bisa, istilah sekarang itu ada program tabula pot. Ya. Tabula pot itu adalah nanam di buah-buahan di dalam pot. Ya, yang sudah bisa menghasilkan buah. Dan juga nanti menghasilkan kesegaran, ya, meneduhkan dan sebagainya. Yang kedua, kita mengurangi seminimal mungkin menggunakan plastik. Ini plastik sudah menjadi persoalan dunia, persoalan umat manusia yang sangat serius. Saya dan istri, insya Allah kalau belanja ke pasar insya Allah lebih senang pasar tradisional. Itu biasanya bawa tas sendiri. Dan acil-acil atau ibu-ibu yang penjualnya itu masukkan sayur atau tahu atau tempe dalam plastik, kita cegah, Cil, tolong kita sudah bawa tas. Sudah banyak sampah plastik. Ini cara-cara sederhana bagaimana kita kampanye. Ya. Jadi setiap diri, setiap saat itu bisa sebetulnya berperan. Ya. Yang lain misalkan kita warga Sufah Kilo 18, warga Sufah Samarinda, kita di atap kita hujannya kita panen, kita tampung. Jadi berapa meter persegi nanti makin banyak orang yang melakukan itu, maka akan mengurangi volume air yang masuk ke parit. Jadi ini juga akan memberi kontribusi ya, dalam skala besar. Apalagi ini nanti digaungkan, ya, dicontohkan ke orang lain, ke kelompok lain, yang nanti menjadi gerakan massa, insya Allah akan luar biasa kontribusinya. Berapa miliar liter air yang terkendali, terkelola. Ya. Ini contoh-contoh sederhana. Nah, kalau yang pandai menulis, maka bagus di media sosial, di Facebook, Twitter, Instagram, diisi pesan-pesan dakwah. Dengan cara-cara tadi, contoh, apakah mengajak ke yang baik dengan memberi contoh-contoh teladan atau menyampaikan sesuatu yang sifatnya memberi semangat untuk tidak atau mencegah kemungkaran. Saya kira itu Ustaz Didi ya, banyak sekali aspek-aspek dalam kehidupan kita yang di sekitar kita yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk ikut berkontribusi kepada persoalan yang lebih besar. Baik. Jazakallah khairan Ustaz Nil atas jawabannya. Jadi memang kita perlu untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong dan ini memang sesuai dengan kebijakan atau amanat yang telah disampaikan oleh Imamul Muslimin dalam masa pandemi ini. Memang kita diamanatkan untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong ya. Dan seperti kemarin kita sempat di Samarinda, di Sufah itu sempat panen lele, itu dipergunakan untuk konsumsi musyawarah wilayah pada saat itu, dan saat ini sudah insya Allah harusnya panen ya, pekan ini insya Allah akan panen dan bisa insya Allah dibeli oleh para ikhwan ya, dan uangnya itu untuk perjuangan atau untuk dilanjutkan kembali untuk program yang lain. Begitu pula dengan tanaman-tanaman yang telah ditanam. Ada tanaman, mungkin ada yang menanam ketela rambat, ada yang menanam singkong, atau tanaman-tanaman produksi lainnya. Ya. Jadi itu sudah dilaksanakan di seluruh wilayah. Ya. Dan alhamdulillah di Sufah, Samarinda maupun di Balikpapan sudah melaksanakan. Kita punya satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Baik, ini dari Ustadz Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana tentang pendapat bahwa COVID itu buatan Cina? Mohon tanggapannya. Silakan Ustadz Nil Makinuddin. Wah, ini pertanyaan kelas berat ini. Iya, memang ada pro dan kontra yang cukup sengit ya, terutama setelah ada pengakuan Dr. Lei Wenjiang ya, yang beliau itu dulu ahli virus yang bekerja di Wuhan yang melarikan diri ya, itu yang menyampaikan, kalau menurut berita di media massa yang saya baca, memang menyampaikan bahwa virus-virus ini sengaja dibuat gitu ya, sengaja dibuat. Nah,
bisa juga benar gitu. Tapi kan untuk sampai kepada konfirmasi secara ilmiah bahwa ini benar kan perlu ada di dalam ilmiah kan ada metode-metode ya, metode-metode pembuktian yang itu secara ilmiah disepakati gitu ya. Tapi kalau jadi jawaban singkatnya bisa benar juga bisa tidak. Ya. Kalau benarnya seperti apa misalkan? Benarnya ada orang yang tanda petik orang dalam yang membocorkan yang sekarang buron ya sedang di kalau nggak salah dia di Amerika sekarang ini pakar virus ini. Jadi ini kan jawaban bisa benar ini juga dalam konteks tertentu bisa juga menjadi bagian dari apa yang disebut dengan teori konspirasi juga. Ya, ini jadi kita harus tetap cermat karena pernyataan pengakuan seperti itu ya tadi punya potensi benar 50%, potensi tidak benar juga 50%. Ya. Karena secara ilmiah kan perlu dibuktikan ya apakah itu memang sengaja dilepas dan ini yang tidak mudah karena negara negara tempat asal virus ini kan termasuk negara yang tertutup. Ya. Bagaimana mereka menutup rapat mulai dari pemberitaan maupun dari hal yang lain ya. Ya sangat ketat terhadap arus produksi dan konsumsi informasi ya yang baik dari dalam maupun dari luar ke mereka. Ini. Tapi kalau ngelihat gejalanya bisa juga ada arah-arah bahwa informasi itu arah benar gitu. Informasi yang disampaikan oleh pakar tadi yang menyampaikan bahwa ini dibuat oleh di Cina gitu. Nah, lalu pertanyaannya motifnya apa kan gitu. Ini jadi penting sehingga nanti akan menjadi satu anatomi konfirmasi bahwa benar tidaknya tadi ya. Tapi sementara ini menurut saya peluangnya itu 50% benar, 50% masih perlu konfirmasi ilmiah. Itu Ustaz. Baik, jazakallah khairan kasiran Nil Makinuddin. Sebagai penutup kami berikan waktu 3 menit untuk memberikan kesimpulan Ustaz. Terima kasih Ustaz Didi, ikhwah fillah. Kita sudah memahami bahwa praktek-praktek pengelolaan sumber daya alam di negara kita ini belum sepenuhnya mencerminkan, merefleksikan nilai-nilai agama yang kita anut, nilai-nilai kepercayaan, keyakinan kita ya, terhadap cara-cara yang lebih adil ya, lebih tanda petik lebih manusiawi. Ikut memberikan peran kita sekecil apapun. Pertama dalam merubah kebijakan, ya. Kita semakin kita suarakan nanti akan menjadi semacam bahasa Jawanya gedok tular atau bahasa Inggrisnya snowballing, efek bola salju. Nah yang kedua kita ikut mewarnai perang pemikiran karena saat ini luar biasa perang pemikiran untuk merangka penguasaan pikiran sudah perang action di lapangan juga. Kita lihat beberapa ulama kita diadu domba, beberapa ulama Hanif kita dipersekusi ya, bahkan ada beberapa yang diancam pembunuhan. Dan di dalam internal aparat TNI kita juga ada faksi-faksi yang satu kalau bahasa kasarnya itu yang pro modal, satu lagi betul-betul patriot sejati cinta NKRI. Jadi ini suasana-suasana yang sedang berlangsung di negara ini yang ibaratnya naik pesawat kita itu akan dalam keadaan turbulensi dalam beberapa tahun ke depan, sehingga kita harus tetap menguatkan persatuan. Yang kedua, terus berkontribusi, terutama pemikiran, karena ini kontribusi ini yang menjadi penting, karena kalau makin banyak yang menyuarakan, ya, termasuk nanti atas arahan imam dan wali, kita juga ikut menyuarakan secara rutin, baik terhadap produk-produk kebijakan daerah maupun pusat, insya Allah akan membola salju dan akan menjadi sebuah tekanan ya, pressure yang cukup signifikan untuk perubahan adanya kebijakan yang lebih baik, lebih manusiawi, sehingga dalam perjalanannya nanti insya Allah nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam bisa berjalan. Nah, insya Allah kalau kita ikuti dan kaidah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah alam kita akan lestari dan manfaatnya akan jauh lebih berkah, lebih sustainable, lebih ke jangka panjang. Saya kira itu Ustaz Didi.
Terima kasih perhatian dan kehadiran Ikhwas Fillah semuanya meskipun melalui Zoom call. Mohon doanya mudah-mudahan ini flu batuk ini segera berlalu. Amin, amin. Dan demikian yang bisa kami sampaikan, Ustaz Didi. Ya, baik. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz Nil Makinuddin yang telah menyampaikan paparan beliau mengenai kebijakan pengelolaan SDA Indonesia dalam konteks geopolitik global antara idealisme dan fakta. Mudah-mudahan dengan paparan beliau tadi kita bisa bertambah wawasan kita dan tergerak hati kita untuk bergerak untuk action ya, untuk melakukan hal-hal yang bisa atau mampu kita lakukan di rumah kita sendiri maupun di lingkungan terdekat kita, minimal seperti itu. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya Allah, berikan kesembuhan kepada beliau, berikan keberkahan kepada beliau dan keluarga beliau, sehingga beliau selalu aktivitas beliau ini ya, karena emang di bidang pelestarian lingkungan hidup, mudah-mudahan selalu dilindungi dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya marilah kita dengarkan pengarahan yang akan disampaikan oleh Waliul Imam Kalimantan Timur kepada Ustaz Dr. Isa Abdullah LCMA. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Didi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a sunnatahu wa hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz Nil yang mudah-mudahan selalu sehat, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan manfaat bagi kita semuanya dan kaum muslimin pada umumnya. Juga Ustadz Didi, kemudian ikhwan dan akhwat yang pada siang hari ini sudah bergabung dalam taklim atau kajian online kita. Saya sebut kajian online biar nyambung gitu. Kajian ahad online, jihad online gitu. Jadi kajian ahad online atau jihad online. Alhamdulillah ini kalau saya perhatikan pesertanya insya Allah cukup banyak ya, karena di Samarinda tidak menggunakan satu persatu akun, tetapi di masjid ikhwan berkumpul. Demikian juga di Balikpapan, karena ini memang sengaja diadakan bertepatan dengan taklim markas dan taklim niabah. Sehingga ikhwan-ikhwan menyimak menjadi satu tempat dan satu akun ya, di Samarinda dan juga di Balikpapan. Alhamdulillah juga ada Bang Sidik nih dari Sudan juga saya lihat menyimak, jadi alhamdulillah ini saudara Ustadz Nil sampai ke Sudan juga ini didengar oleh ikhwan di Sudan. Baik, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, Ustadz Nil dan juga diskusi dari para ikhwan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga Masya Allah sangat luar biasa ya, memancing dan juga menunjukkan ya gairah keilmuan kita, dan ini bagian dari peningkatan kapasitas yang menjadi hikmah juga barangkali ya. Kalau tidak ada wabah COVID, tentunya
atas izin Allah ya. Mungkin taklim kita juga taklim-taklim yang biasa. Nah, tapi karena adanya COVID, ini hikmahnya alhamdulillah kita bisa melakukan taklim online, dan ini insya Allah akan terus kita laksanakan ya, kita lakukan dengan narasumber dan bidang yang berbeda-beda. Kalau bulan lalu kita menghadirkan Ustadz Dr. Abdul Malik dari Malaysia, bulan ini Ustadz Nil. Nah, nanti mungkin bulan depan kita akan mintakan imam atau Ustadz Abu Hidayat atau narasumber dari pusat yang lainnya. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tadi perlu kami tanggapi juga. Ya, yang pertama tentang apa yang harus kita lakukan atau peran kita ya sebagai orang yang sudah iltizam dalam jamaah. Tentu dalam menghadapi apapun, akidah kita adalah istiqomah dalam jamaah. Dan dalam jamaah kita juga menjadi akidah kita, la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Jadi semuanya sentral ya dengan umarah, sentral dengan imam. Termasuk dalam menanggapi semua permasalahan baik yang berkaitan dengan hal yang membahagiakan kita sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Nah, bagaimana peran kita? Nah, peran kita tentu seperti yang juga difirmankan oleh Allah ya dalam surah Al-Isra, qul kullu ya'malu ala syakilati. Masing-masing dari kita berbuat, beramal sesuai dengan skillnya, dengan keadaannya ya. Mungkin kalau untuk kapasitas Ustadz Nil, tentu beliau sangat didengar ya oleh pemerintah, oleh ya pihak-pihak yang punya ya stakeholder lah ya dalam hal ini. Maka tugas beliau tentu lebih besar ya daripada kita. Nah, beliau bisa memberikan data dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang lingkungan hidup seperti ini, kita tidak ada ilmunya, malah nanti jadi lucu. Nah, seperti pepatah Arab, man takallama bi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang yang bicara bukan pada faknya, tentu lucu-lucu nanti ya, yang dikatakan, yang disampaikannya. Tentu kita yang tidak sekapasitas Ustadz Nil tetap ada ya yang harus bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita ya, menjaga ekologi kita. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Ustadz Nil ketika ke pasar ya. Ini menggunakan tas sendiri ya, mempersedikit penggunaan plastik, kemudian ya menjaga kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Ini kan bagian dari upaya kita untuk melestarikan lingkungan. Dan kemudian juga yang sangat penting ketika para mufassirin menafsirkan ayat-ayat yang berisi larangan melakukan kerusakan di muka bumi, para mufassirin ini mengemukakan dua hal. Yang pertama ya, yang dimaksud al-ifsad fil ardi, melakukan kerusakan di bumi ini adalah apa? Ya, al-ifsadu fil ardi adalah az-dzunub wal ma'asi, melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa. Ini yang secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerusakan di muka bumi. Tentu kalau dikembalikan ya kepada atau dibahas, dibawa ke konteks yang lebih besar, yang lebih luas, maka melakukan perbuatan maksiat dan dosa ini
tidak saja pada ranah dosa-dosa akhirat, ya. Artinya dosa-dosa yang berkaitan dengan misalnya meninggalkan sholat. Tidak itu saja, ya, termasuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup, itu bagian dari kemaksiatan dan bagian dari dosa. Kalau kita kaji ya fikih-fikih ekologi, para ulama juga sangat memperhatikan, ya. Misalnya akhlak Rasulullah, beliau berpesan ketika kaum muslimin akan berperang, yang beliau sampaikan jangan menebang pohon, ya, jangan membakar rumah. Ini kan bagian dari ya menjaga ya bahwa Islam itu sangat memperhatikan lingkungan. Nah kemudian tentu yang terakhir karena waktu sudah habis juga, bahwa fungsi dan peran manusia di muka bumi ada yang membaginya menjadi dua, ada yang menjadi tiga. Ya, pertama manusia menjadi khalifatullah. Nah, khalifah di sini ya memang bisa kita maknakan sebagai wakil Allah. Wakil bukan mewakili sifat ketuhanannya, tetapi mewakili melaksanakan tugas untuk menerapkan hukum-hukumnya dan memakmurkan bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai abid. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita tidak cukup beribadah kepada Allah, kemudian tidak peduli dengan tugas kekhalifahan kita, tetapi yang benar adalah dua-duanya kita kerjakan. Dan kalau kita lihat kembali surah Hud, ayat yang ke-61 ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tugas yang lain yang Allah berikan kepada kita. Wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya, jadi yang Allah wajibkan kepada kita adalah wasta'marakum fiha. Ya, jadi halo? Ya. Oke, ya. Ya, Jadi Mas Allah menjadikan kita sebagai pemakmur bumi. Nah, ini ya. Jadi kata kuncinya adalah sebagai pemakmur bumi. Nah, kata makmur ini dari kata imaro yang artinya adalah memakmurkan, membuat sejahtera, ya. Jadi bukan manusianya saja yang disejahterakan, tetapi buminya disejahterakan. Ini saja barangkali ya untuk kami atau untuk ya memanfaatkan waktu yang masih tersisa dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Nil. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Nil, mudah-mudahan selalu sehat, ilmunya bermanfaat, dan juga insya Allah kita akan menantikan tausiah dari beliau. Demikian para ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Walil Imam yang telah menyampaikan pengarahannya, dan waktu sudah masuk salat asar. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Selaku Rais Jalsah atau Amir Majelis, kami mohon maaf. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.